Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Universitas Terbuka di UPBJJ Purwokerto, khususnya di Pokjar Kramat Kabupaten Tegal. Bersama saya Bahri Kamal, saya akan mencoba menjelaskan tentang pendidikan IPS di SD, yaitu modul yang pertama. Kita masuk ke dalam materi landasan operasional pendidikan IPS di SD itu sesuai dengan undang-undang ya. Yang pertama adalah pendidikan dan pembelajaran IPS mendapatkan dasar hukum tertuang pada bab 3 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Dan yang terakhir adalah yang paling baru di sini, itu Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut dengan KTSP ya, yang mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan nanti kurikulum itu sampai 2006 ya. Karena dasar hukumnya di sini Menteri Pendidikannya itu di tahun 2006. Walaupun sekarang banyak kurikulum yang baru ya, ada yang terbaru kurikulum 2013 yang disebut dengan Kurtilas ya, K13. Tapi saya membahasnya sampai 2006 saja sesuai dengan modul yang kalian pegang. Nah, perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD itu sejak mulai tahun 1964 ya, kemudian 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1986, kurikulum 1994, dan kurikulum 2006 ya. Walaupun sekarang ada kurikulum 2013, entah nanti ada kurikulum apa lagi gitu ya. Kita selalu berkembang di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya di pendidikan IPS di SD. Baik, khusus untuk sejarah nasional itu pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan periodisasi. Apa itu? Penyampaian bahan pembelajaran dimulai dari zaman kuno sampai dengan sejarah kontemporer. Nah, itu tahun 64 ya sampai tahun 75 gitu. Serta tahun 86. Kemudian tahun 1994, nah, materi sejarah nasional ditambah dengan sejarah lokal itu, sedangkan kurikulum 86 sama dengan sampai dengan 75 dan 68 itu pendekatan periodisasinya tetap digunakan. Hanya pada kurikulum 86 materi sejarah nasional tidak seluas kurikulum 75. Karena di samping sejarah nasional terdapat pula bidang studi pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang sering disebut dengan PSPB ya. Ini dari dulu seperti itu. Kemudian dalam kurikulum 75 unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS mulai terpisah ya. Pada tahun 75 ini ya, ini mulai terpisah ya, dijadikan bidang studi tersendiri. Namanya itu pendidikan moral Pancasila, dulu namanya PMP ya. Dalam kurikulum 94 antara IPS dan PMP
tetap terpisah. Hanya PMP mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disebut dengan PPKN. Mungkin kalian masih ingat ya, dulu ada pelajaran PMP kemudian diganti dengan PPKN seperti itu. Ini diajarkan sejak kelas 1, sedangkan IPS diajarkan mulai kelas 3. Nah, kemudian ditinjau dari segi tujuan kurikulumnya, itu tahun 64 lebih menekankan itu unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan itu negara ya, atau moral bangsa. Bahkan dalam kurikulum 68 lebih menonjol ini. Unsur tersebut dalam kurikulum 1975, kemudian 1986 dan 94 terwadahi dalam bidang studi PMP atau PPKN ya. Mungkin bisa lebih jelasnya nanti kalian lihat di modul ya. Kita akan dibahas lebih lengkap di situ. Itu hanya garis besarnya saja. Kemudian dari segi lingkup bahan pengajaran, kurikulum 94 tetap menggunakan pendekatan spiral. Apa itu spiral? Yakni pengajaran yang dimulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai kepada lingkungan yang makin luas dan kompleks. Ya, ini adalah salah satu daripada penjelasan tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Ini perubahannya seperti itu ya. Walaupun ada dulu yang namanya caranya ya, ada CBSA, mungkin kalian ingat ya, apa itu cara belajar siswa aktif. Kemudian yang mulai sekarang itu namanya ada yang namanya PAKEM ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, itu istilah-istilah dalam metode pembelajarannya di situ ya. Kemudian materi pelajaran IPS ini di sekolah dasar terdiri dari materi geografi ya, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kemudian materi IPS di SD itu tidak tampak secara nyata. Nah, namun tertata secara terpadu dalam standar kompetensi yang dimulai sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, jadi makanya di sini pembelajaran IPS kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan pelajarannya. Ya, mungkin di SMA itu IPS terpisah ya. Geografi sendiri, sejarah sendiri, sosiologi sendiri, ekonomi sendiri. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Nanti untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa baca buku modulnya. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah tugas buat kalian ya, yaitu tugas yang pertama. Soalnya jangan banyak-banyak, 5 saja. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan ditulis di kertas ya, tulis nama, NIM kalian. Kemudian nanti dikirimkan ke LMS ya, atau ke email atau ke Google Classroom. Itu nanti sesuai dengan perintah dari saya. Ya, demikian materi kali ini ya. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Fastabul khairat. Wassalamualaikum